Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ada dua kitab besar yang jadi pegangan fi ilmil hadis di hadis, yaitu Bukhari Muslim. Saya alhamdulillah tadi pagi ngaji Bukhari, sekarang saya mau ngaji Sahih Muslim tentang Mi'raj. Dari sekian cerita Mi'raj yang mungkin jarang disebutkan adalah riwayat di Sahih Muslim. Di kitab saya halaman 83 saya baca, di antaranya dijelaskan falamma alawna sama ad-dunya. Jadi di peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Fa idza nazara qibala yaminihi dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga, maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima qadha qadar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Yasin itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman qadha qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'id dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha? Qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja agak naik, misalnya sudah agak naik, ngentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong tidak jadi gitu, karena punya anak yang enggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak enggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Karena ya kata yang ngarang kitab hikam itu, orang tawadhu itu kalau dinasihati pakai teks saja tidak cukup. Kalau punya utang tuh tawaduk sendiri gitu, guyonannya orang-orang kiai gitu. Ada orang sombong, supaya ada sombong kalau dia ketemu orang yang ngutangin tuh pasti sopan sendiri.
Jadi kalau dinasehati suruh sopan susah, tapi kalau ketemu orang yang ngutangin atau ketemu orang yang dia butuh pasti dengan sendirinya sopan sendiri. Atau ketemu orang yang menjadikan anaknya dapat pekerjaan, menjadikan keluarganya dapat job pekerjaan, pasti dia sopan sendiri karena utang jasa. Nah kalau kita pasti sopan sama orang yang ngutangi kita, yang menolong kita, apalagi dengan Allah Ta'ala yang semua yang kita pakai pasti dari Allah Ta'ala. Dengan demikian sudah keharusan kita sangat-sangat sopan pada Allah Ta'ala. Yang implementasinya dengan sujud dan dengan sholat. Itu juga yang dibawa dari hasil Mi'raj. Ini saya baca tagnya ya. Saya tadi jam 9 baca Bukhari di Kudus sama beberapa habaib. Alhamdulillah. Sekarang saya teruskan dengan Sahih Muslim. Termasuk kitab 6 yang paling dipakai ahli sunnah itu Al-Kutubus Sittah. Yang paling pokok itu adalah Bukhari Muslim. Terus kemudian naik-naik terus ketemu Marartu bi Musa alaihi salam. Ini nabinya Bani Israel. Saya kemudian ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu nabinya Bani Israel. Jadi orang Bani Israel itu bawaannya itu protes. Protes itu komplain. Ketika makomnya beliau dilewati Rasulullah SAW, kelas beliau sebagai nabi, beliau nangis. Ketika nangis ditanya, "Ma yubkika, kenapa engkau nangis ya Musa?" Terus ini saya baca supaya seperti tagnya. Kata Nabi Musa, "Rabbi hadza ghulamun ba'astahu ba'di, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati." Ini lelaki atau nabi junior, nabi yang datangnya setelah saya, mestinya senior saya. Tapi nabi ini sukses, umatnya lebih banyak masuk surga ketimbang saya. Ini yang bikin saya nangis. Jadi pikirannya Nabi Musa kalau beliau senior, beliau lebih dulu ya umatnya lebih banyak masuk surga. Ternyata enggak, masih banyak umatnya Rasulullah SAW. Dan ini gaya beliau yang suka protes itu berkah karena protesnya orang soleh. Saya ulang lagi, apa-apa kalau dilakukan orang soleh itu pasti barokah. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 100 sholat, dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhu takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu. Karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, "Ya Muhammad minta lagi keringanan." Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, "Ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa?" Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, "Ya roh hiddata." Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan ruhani. Nah akhirnya
keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Banyak di cerita-cerita kitab hadis. Ketika Nabi Musa ngaji sama Nabi Khidir, itu komplainnya Nabi Musa menjadi fikih yang luar biasa, kata kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Ketika beliau ngaji sama Nabi Khidir, kemudian Nabi Khidir itu dipinjemin perahu sama masyarakat. Sudah dipinjemin karena beliau majanan ya, dikasih gratis. Tapi di tengah-tengah perjalanan perahunya itu dilubangi. Nabi Musa komplain, akhirat tahali tukhriqu ahla, masa kamu lubangin padahal kamu naik, nanti gimana, kamu sudah pinjem, nggak bayar, masih ngerusak lagi, itu apa-apaan. Nabi Khidir ya relax saja, ilmu kamu belum cukup untuk menganalisis ini. Begitu juga ada 3 peristiwa yang Nabi Musa itu selalu komplain. Apa yang dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kitab yang sangat bagus sekali. Justru dengan protes itu Nabi Musa punya kelas di atas Nabi Khidir, karena orang nggak boleh sukut alal mungkar, karena secara fikih orang itu tidak boleh mendiamkan sesuatu yang buruk. Kita tahu dalam aturan fikih di antara kewajiban kita adalah ingkarul mungkar, mengingkari sesuatu yang memang harus diingkari. Ya meskipun tentu tidak dengan sikap destruktif yang merusak dan apa, tapi yang nggak baik tentu kita ingkari. Perilaku Nabi Khidir yang melubangi perahu yang tidak miliknya, padahal yang punya perahu sudah menonton, itu perilaku yang nggak baik. Sehingga Nabi Musa protes. Justru protesnya Nabi Musa ini menjadikan beliau selalu di kelas fikih terbaik, yaitu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang harus diingkari. Tapi tentu Nabi Khidir juga nggak salah, karena beliau punya perhitungan di depan nanti itu ada begal-begal, ada kekuatan yang nggak baik, yang selalu akan membegal perahu-perahu yang kondisinya sempurna. Nabi Khidir punya perhitungan, kalau ibarat mobil ini spionnya kok nggak dipecah, nggak diambil, itu termasuk mobil bagus, pasti digarong. Tapi gara-gara spionnya dipecah dulu sama Nabi Khidir, terus depannya dilumuri apa supaya agak menarik, ini selamat. Jadi perhitungannya Nabi Khidir, wa kana wara'uhum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Di beberapa tafsir diartikan safinah ay sholihah, karena di depannya nanti akan ketemu orang-orang yang dolim yang selalu ngambil perahu-perahu yang bagus. Caranya gimana supaya perahu itu gak diambil? Ya karena mereka hanya ngambil yang bagus, ya dirusak dulu supaya gak bagus. Kalau ya gak bagus nanti lolos dari garong tadi, dari pengambilan secara dolim tadi. Jadi Nabi Khidir gak salah karena ada visi seperti itu. Nabi Musa protes juga gak salah karena memang tugasnya fikih itu ingkarul mungkar, mengingkari barang yang memang gak benar. Nah, di sini seperti yang dikatakan Gus Yassin, kita harus bisa ngelola perbedaan, ngelola beda sudut pandang dan sebagainya. Sehingga kita selalu dapat nikmat Allah Ta'ala, wa allafa baina qulubihim, nikmat yang kita asik, kita hidup asik, nyaman. Doa-doa bapak-bapak saya, guru-guru kita sering ijazahi setiap ketemu teman atau keluarga disuruh berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Semoga hubungan kita dengan orang lain itu baik-baik saja dan semua konflik kita dibenahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu ya. Kita miskin kadang dianggap problem karena takut membebani tetangga. Tapi kita kaya juga kadang dianggap problem karena orang lain takut kalah dengan kita. Kita tidak pernah tahu cara pandang orang lain. Jadi kadang-kadang kita menang gitu, sama yang senang dikira kita pemikir serius gitu. Tapi sama yang nggak senang dikira kita merengut. Kita guyon, kata yang senang itu luar biasa. Kita dianggap orang yang ceria. Bagi yang nggak senang dianggap arogan. Jadi kita tidak pernah bisa ngelola pikiran orang lain. Nah, barokahnya rahmat Allah yang tidak terbatas kita seperti ini. Dan itu digambarkan oleh Allah Ta'ala ketika ketemu antar Nabi itu. Cara pandang ya beda-beda. Nabi Ibrahim itu kalau melihat orang yang nggak benar, itu ya ngendikane faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, yang ikut saya ya karuan kelompok saya, yang tidak ikut saya semoga engkau banyak mengampuni mereka. Nabi Nuh beda sekali cara pandang. Nabi Isa ubudiyah murni. Ketika melihat orang yang nggak benar, beliau tidak ngambil sikap. Beliau ngendikan intu adzibhum fa innahum ibadu. Kalau engkau siksa nggih monggo Gusti, wong itu hamba-hamba jenengan, itu terserah jenengan. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampuni nggih monggo, jenengan yang punya pertimbangan lebih bijak. Dan itu yang dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW melihat umatnya di akhir zaman yang macam-macam, Nabi ngambil sikap kayak sikapnya Nabi Isa. Sebagian riwayat Nabi mengatakan fa'aqulu kama qala al-abdus sholeh. Saya akan ngambil sikap kayak sikapnya al-abdus sholeh. Di hadis itu diredaksikan, yaitu
dengan redaksi in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya saya teruskan. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam wa ana asbahu waladih bih. Ketika ketemu Nabi Ibrahim, hubungan Rasulullah itu sangat emosional. Beliau yang pertama diceritakan, saya ketika ketemu Nabi Ibrahim itu senang sekali karena ternyata saya ini cucu beliau, turunan beliau yang paling mirip beliau. Jadi ini unik, dari sekian peristiwa besar, peristiwa langit, kemudian Nabi ada hubungan emosional yang luar biasa ketika ketemu Nabi Ibrahim. Pertama yang dikatakan Nabi, wa ana asbahu waladihi, saya adalah cucu yang paling mirip beliau. Dan ini kita tahu akhirnya di semua syariat kita istilah resminya itu anit tabi millata Ibrahim hanifa. Di istilah resmi agama kita millata abikum Ibrahim, agama leluhur kamu Ibrahim. Kita ketika baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terusannya juga kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul lil hawadits. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu sirinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul lil hawadits. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit, semuanya itu berdiri karena Allah, bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum, kalau bahasa kita qiyamuhu binafsih, selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq, nggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah, subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Itu sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram. Jadi kata subhana ini maha suci itu maha suci dari tempat, dari waktu, dari apa saja. Meskipun Allah punya adat, punya sunnah memperlakukan hambanya itu dengan logika atau bayangan yang dibayangkan seorang hambanya. Sehingga seakan-akan kita ini ya ketemu, seakan-akan kita bisa ini melihat. Sehingga di surga disebut kita ini melihat Allah. Tapi semua ahli sunnah mengatakan, tapi kamu melihat Allah itu tetap saja bila kaifin walan khisorin, tidak bisa terus menciri. Menciri itu bisa membatasi sifatnya Allah itu begini-begini, tidak bisa. Tetap Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi kita bisa disebut melihat dengan kemakhlukan kita yang profan. Di surga disebut melihat, tapi bukan melihat yang kayak kita melihat antar makhluk yang terus bisa apa itu cerita detail, cerita spesifik, cerita apa tidak bisa. Tetap la tudrikul absar. Ini hebatnya ulama-ulama kita, selalu cerita Mi'raj, cerita nazar ila wa fil jannah, melihat Allah di surga, tapi bersamaan dengan itu selalu cerita Allah itu mukhalafatul lil hawadits, Allah itu laisa kamislihi syai'un. 1200 tahun yang lalu ini Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, rawi-rawi tentang Isra. Rawi-rawi tentang apa? Isra. Itu punya bahasa begini. Sampeyan rasa mbak amati. Oh, ini punya bahasa begini. Ini persis lafadznya. Lama usriya bi Rasulillah nggih semak nggih. Untu hiya bihi ila sidratil muntah. Wa hiya fi sama'i sadisa. Ilaiha bersamaan roh nak Gus Bak gak gawe-gawe, ulama ya ora gawe-gawe. Ini ditulis 1200 tahun yang lalu. Itu sudah ada istilah langit ke-6 itu langit yang kayak apa? Satu posisi di mana sesuatu yang dari bumi kalau sampai situ tidak bisa jatuh lagi. Yang dari langit ke bawah juga tidak bisa jatuh. Padahal jelas mereka ulama-ulama lugu yang tidak mungkin menjiplak teori antariksa luar atau antariksa apa? Tapi dulu sudah tahu. Ada istilah ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu minha
Wa ilaiha yantahi ma yubatu min fawqiha fa yubatu minha. Langit ke-6 itu langit kalau barang ke atas jatuh juga enggak bisa ke bawah. Kalau ke bawah kadung ke atas juga tidak bisa jatuh. Ini bayangkan ya. Biar sampean bangga dengan khazanah-khazanah kitab riwayat. Ini sebuah kitab riwayat, tidak kitab analisis ya, tidak kitab pemikiran, tidak kitab ijtihad, ada kitab nopo? Riwayat, karena hadis itu hanya kitab nopo? Riwayat. Ternyata jauh sebelum kita menemukan teori antariksa luar, antariksa dalam, di mana orang kalau sudah keluar ke sana tidak bisa jatuh. Itu Rasulullah sudah dawuh posisi Sidratul Muntaha, posisi di mana sesuatu yang sampai sana tidak bisa jatuh lagi, yang dari atas juga nggak bisa turun. Jadi takbirnya jelas. Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fayubadu minha. Jadi kalau di situ dikopdok. Wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fayubadu. Ya, dari yang atas ya nggak bisa turun. Dari bawah ya juga tidak bisa naik lagi. Sudah final. Malah maknani mau yantahi itu cek tutup, cek final, cek mandek. Kiai kuno itu nak nulis karangan lagi leren separuh, itu jenis intah. Intah itu leren tapi separuh, kok itu diterusno meneh. Mulane ya ana kemungkinan sama isa bisa itu tabi'ah, mergo kata intah itu nyakang leren apa terus apa leren final, apa leren stempe, transit itu kan gak jelas. Nah ini kiai kuno nak mana apa? Intah. Alif ha itu ini singkatan apa? Intah. Buatan ini yang jelas 1200 tahun yang lalu lewat riwayat Shahihah itu ternyata Nabi mengistilahkan sama Isa itu ilaiha yantahi ma yuraju bihi minal ardi fa yubadu minha wa ilaiha yantahi ma yubadu bihi fawqiha fa yubadu napa. Baru setelah itu ada ilmuwan menebak-nebak kenapa bintang tidak jatuh, kenapa planet yang di sana tidak jatuh, karena ada kekuatan apa, atau ada sistem antariksa luar, antariksa dalam. Tapi sebetulnya dalam khazanah kita, yang lewat kitab riwayat, bukan kitab yang istilhaq, sing madak-madakno tak usah terjadi. Kalau karangannya ulama sekarang, misalnya Sa'rawi Mutawalli, Sa'rawi atau siapa saja sekarang, termasuk Fakhrur Razi, itu kan orang-orang kemarin. Sehingga ngomong gitu dipadak-padakno memang, karena dia punya pengamatan ilmiah, sains, kemudian riwayat-riwayat dikembarkan. Termasuk karangannya Fakhrur Razi, yang tafsir Al-Kabir. Kalau ini enggak, ini sebuah kitab riwayat, yang ditulis 200 Hijriah yang lalu. Ya, berarti sekitar pinten 1000 pinten. Nah, saking Hijriah saat ini kan 1400 tuh. Nah, kalau 200 berarti pinten 1200. Itu sudah ada tentang kaidah ilmiah di mana posisi langit sabisa adalah posisi kalau benda ke atas mayubadu bihi napa? Yantahi mayuraju bihi minal ardi, tidak bisa naik lagi, yang dari atas juga enggak bisa turun. Lalu itu keunggulannya riwayat. Keunggulannya riwayat itu meskipun kadang secara analisis sains itu janggal, pada akhirnya riwayat-riwayat Shahihah itu punya banyak keunggulan. Meskipun ketika lahirnya itu susah dianalisis, tapi pada akhirnya punya banyak keunggulan kayak ini. Kita akan bangga dengan analisis sistem tata surya, ada antariksa dalam, antariksa luar. Karena ternyata itu pernah didhawuhno Nabi lewat riwayat Shahihah, bukan lewat intelektual muslim sekarang atau ilmuwan muslim apa sekarang. Tapi benar-benar orisinil dawuh Nabi sekitar 1400 tahun yang lalu. Lewat riwayat yang Shahihah yang muttasil. Ternyata Nabi sudah dawuh apa? Ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardi fa yubadu min. Wa ilaiha yantahi ma yubadu min fawqiha fa yubadu. Nah, itu kan sama persis dengan teori apa? Antariksa dalam dan antariksa apa? Luar. Karena posisinya sama seperti itu. Tidak saya ngaji ini, saya niati. Selain saya nanti akan menerangkan proses Sidratul Muntaha, biar sampean bangga dengan khazanah Islam. Bahwa kitab ini hanya kitab riwayat, tidak kitab analisis. Itu ditulis Imam Muslim 1200 tahun yang ternyata beliau punya riwayat tentang komentar Nabi tentang Sidratul Muntaha. Paham gak? Tadi ini ben sampean. Lah soal sampean akhirnya ra paham secara sains. Salam ngaji ra tutup, paham gak? Dadi iku korban ngaji mboten apa? Tutup. Toh gurune ora paham. Jadi kadang murid bodoh mergo gurune sing napa? Jadi kadang kena salah murid tak ulang kok bodoh-bodoh. Siapa dulu gurunya? Jadi
Anak-anak nakal itu nak teori genetik itu bener. Nah anak nakal itu dunia disentak siapa dulu bapak. Wah anak nakal kaya anakku, mergo bapake saleh anake. Anak teori gen itu bener. Ya siapa dulu napa? Bapaknya. Mun ora terang. Masalah fitrah itu. Mun niku masalah sains, masalah pengetahuan. Terus yang nomor kali sing badhe kula terangaken masalah akidah, keyakinan. Bahasa Mi'raj itu tidak ada dalam kitab-kitab riwayat. Kayak kitab Muslim ini mulai tadi. Sama delok bab awal ya babu Isra'i Rasulillah. Mriki ya khina usriya bihi, khina usriya napa? Mi'raj itu sesuatu yang tidak disepakati ulama. Sehingga bahasa-bahasa kitab dulu, kitab-kitab riwayat kayak Bukhari Muslim tidak ada bahasa Mi'raj. Yang ada hanya bahasa napa? Isra. Dalam akidah Ahlussunnah, orang yang mungkiri Isra itu kafir karena hukmul Isra sabata fil Quran ini subhanalladzi asra napa? Yang mungkiri Mi'raj tidak apa-apa. Sebagian ulama darani fasik atau setengah fasik. Tapi rata-rata ulama darani tidak apa-apa. Mergo wong paling ngingkari Mi'raj ku ketua suku Aisyah radhiyallahu anha. Wong paling ingkar Mi'raj itu Aisyah itu ulama besar karena beliau istri Nabi pendokumentasi hadis. Tapi ning dinggon angger wong pinter cerdas itu tukang istihad. Agar tukang istihad mesti ono beli, ono apa? Mulane ngendikane Mbah Fadl wong alim yang larangannya dulu jadi panduan ahli sunnah NU. Dulu Muktamar NU memutuskan panduan ahli sunnah wal jamaah Indonesia itu pakai standar kitab Al-Kawakibul Lamaah. Itu karangan situ Mbah Fadl. Itu beliau cerita, Aisyah adalah sahabat besar, perawi hadis. Tapi ada satu fatwa yang tidak diikuti oleh ulama seluruh dunia, yaitu beliau meyakini tidak terjadi Mi'raj, tidak terjadi apa? Mi'raj. Padahal mubalagh rezekinya kok Isra apa? Mi'raj. Jadi Mi'raj itu bahasa ilegal. Malah kalau mau Mi'raj itu bahasa mubalagh, enggak ada dalam bahasa ahlul ilmi apa hanya Isra saja, tapi tidak usah apa? Tidak usah. Ini kalau terangkan, sampai keyakinannya Aisyah, Nabi itu hanya usriyah. Usriyah saja di kolbi. Kadang ngendikan fi manami. Keyakinannya ulama seluruh dunia, termasuk Wahabi sekalipun, itu meyakini Nabi itu ngalami Mi'raj. Dan ngalami kalamatullah, digetikani Allah. Bahkan ulama seluruh dunia rata-rata meyakini ro'a Muhammadun Rabbahu, bahwa pas peristiwa Mi'raj, pas di Sidratil Muntaha, Nabi sempat melihat Allah. Tapi mriki Imam Muslim punya riwayat, Aisyah itu punya murid kesayangan, namanya Masruq jeneng lanang. Iku didhawuhi mbek Aisyah. Salasun man takallama bihinna faqad azuma ala wahil firyah. Wah, hasil termasuk man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad azuma ala wahil firyah. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad melihat Tuhannya, faqad azuma ala wahil firyah. Dia dusta besar, bohong besar. Masruk sempat bantah. Apakah Allah tidak dawuh walaqad ra'ahu nazlatan ukhra? Bagaimana dengan dawuh Allah walaqad ra'ahu bil ufuqil? Nah, tapi Aisyah kan menangan ndek bojone. Aisyah bojone sinten? Jawabe pokrol. Ana awalu hadil ummah ta'ala dzalika rasul. Aku wong pertama sing nakokno marjeke domir ning Kanjeng. Bojo menangan. Ngene bedik tapi menangan bojo. Saya kono kanca turu kene kok adok. Patekno wae. Ora nang ulama mesti ono bedike. Agar bedik ora ulama. Ini ahli ibadah. Ulama mesti bedik. Lho kalau nanti istikharah niku ape dadi ulama bedik ora bedik ku gampang diridani nak bedik. Niku pancen ulama lho nggih. Sing ora ulama wis ibadah itu. Ulama lho, syaratnya napa? Ulama. Lalu istikharah bolak-balik tentang mazhab Aisyah. Di luar analisis ilmiah saya dengan khazanah Quran hadis, lalu istikharah. Sebetulnya Aisyah itu ya punya kepentingan khas ulama. Dia tidak punya kepentingan apa, punya kepentingan khas napa? Ulama, yaitu menjaga konstitusi agama. Jika kamu meyakini, misalnya kita kultus kepada Nabi Muhammad, jika meyakini anna Muhammad dan ro'a rabbahu, Tuhan Allah Muhammad melihat Tuhannya. Satu desain dari imajinasi itu pasti Tuhan bertakhta, bertempat.
dan yusbihul khalqa. Itu yang enggak dimaui Aisyah. Imajinasi desain bahwa Nabi ketemu Allah dan kemudian Allah ngendikan ning Nabi. Nabi melihat Allah itu gambaran kita kan Nabi sampai Sidratul Muntaha. Di situ ada kursi, ada aras, Allah bertahta terus jagungan bena. Iku apa karo mungkiri akidah kita bahwa Allah layak kullu fi makanin. Iku nabrak kaidah tentang tauhid bahwa Allah tidak bertemu. Daripada ngono Aisyah ura-uran wis ora ono delok-delokan ora ono roh-rohan. Lah mulane aku ngomong mulai dari awal tak mukadimah ya agar ulama sono ngawure, tapi niatnya apik. Paham? Iku sirine kena apa Aisyah kok lho mergo kula yang ngawur dadi paham istihad sing ngawur, padha ngawure kan paham. Paham ya napa? Tapi ewah semanten karena itu polemik ilmiah, polemik intelektual. Ulama seluruh dunia tidak goyah. Tetap ahli sunnah meyakini anna Muhammadan ro'a robbahu. Dan semua riwayat juga mengatakan anna Muhammadan ro'a robbahu. Tapi ewah semanten Imam Muslim tetap meriwayatkan pendapat Aisyah. Dia tidak meriwayatkan bahwa Allah itu dilihat Muhammad apa tidak ada bicara itu. Pokoknya riwayat dawuh sinten Aisyah. Meskipun dawuh Aisyah ini tidak diikuti bahkan oleh seluruh sahabat. Tapi loh, jenenge ulama tetap punya kepentingan itu tadi. Ulama itu kudu ono balelone. Sampeyan ulama lho, pokoke syarat ulama lho, aja keliru. Nek muni ulama di ulama. Nggih. Ulama itu memang dalam menjaga konstitusi agama harus ada balelone. Meskipun balelo ini dengan khas pertimbangan apa? Ulama. Daripada wong bayangno Nabi munggah terus ketemu Allah dawuh, Allah ning kursi ning aras, kemudian menempat. Iku nabrak keyakinan kita tentang tauhid. Allah la yutakayyaf bila kaifin walan hisar. Kita tidak pernah bisa membayangkan Allah di mana, di tempat mana. Bahkan ada kaidah pakem ma khatara bibalik fa wa bi khilafi dalik. Apa yang terlintas di hati kamu tentang Allah itu di mana, bentuknya kayak apa, cara ngendikan kayak apa, saat mewahyukan kayak apa. Allah bikhilafi, pokoknya tidak kayak itu. Nah, gak kaya iku berarti kaya iku, ya ora kaya iku meneh. Berarti mirip iki, ya ora kaya iku meneh. Wae laisa kamislihi napa? Lah tapi ngilangno hawa jisud domair, ngilangno perasaan hati ngoten kan hilang. Daripada ngono cara Aisyah diketok, pokoknya Muhammad gak roh pengiran. Ya ora tau muga-muga sok Sidratul apa? Bentar. Sarokku pas wek raja turu lha iku lho kaya Aisyah. Sampe sebagian riwayat itu sakit lho kaya Aisyah niku sarokku dino sing dekne critakno mek ratu turu. Lha iku mulai lodok. Saking lodok kaya Aisyah niku kabeh sahabat pun nentang. Cara saiki melakukan petisi. Mergo pas iku Aisyah ndak berhak ngomong tentang Nabi. Mergo pas iku urung dadi garwane sinten? Salah yang ngomongnya itu dinti, keluhan. Ngomong keluhan dibantah. Keluhan, no? Tapi ulama begini ini penting untuk menjaga konstitusi agama. Bahwa keyakinan kita bahwa Allah la yakhullu fi makanin. Allah tidak bertempat. Allah la yutakayyaf, tidak bisa direka-reka. Tidak bisa kita imajinasikan. Tidak bisa kita khayalkan sendiri. Itu penting. Sehingga dengan mazhab Aisyah, ulama beredora cocok dengan mazhab Aisyah dalam hal ini. Ulama satunya ada Aisyah. Mergo kuwatir bayangno pangeran. Akhire lafaz zahir ning Quran yo ditakwil. Nek kula pas istikharah niki malah mabu malaikat Israil lho pramedeni wong Muhammad. Lah niki lho. Niki wonten Lukman sini. Kula niku malam Jumat jam 11. Mbok kula niku mbok trai wali mbok ulama kok yang jelas ora awam-awam nemen. Ora awam-awam nemen. Intine niku gak awam-awam napa? Nemen. Ora ngarep lan kanggo wae ora Mustafa ora ngarep. Kalau itu baru duga Pak, dia cerita guyonan sufi. Tapi nyata, baru. Kalau nak wiridan kan rakuan, sinau kan, pakatnya sinau ya, sinau. Nak sinau biasa, namun kawasan sarungan terus wudhu, nak wudhu mesti kadang. Barang batal nih, sawangannya mabu malaikat Israel, aku kan paham. Biasanya bojo kula nak turu akhir awal, bojoku turu anak kula turu, kula teng dalem niku mboten dibatu di sini sama kula bojo kula anak kula. Kula kiai lah ora dicak dalem kula, mesti teng pondok. Badan Gusti mosok mati sak niki sawangane kok boten. Ari kok sawangane ya ora lara, maksudnya ya ora. Akhire kula wudu ale.
Santai nih, yang nanti super amati ya nanti. Gak kula melek, gak buatan istighfar, gak pede mau nih kulon macam. Kulon itu nak istighfar itu rapati ya kulon. Pede mau. Ini guyon kulon sama nak kerasa anu tuh ini guyon. Guyon nak cerita fakta nih tuh, orang perlu tak gawe-gawe kalau cerita apian, kulon butuh. Jadi kalau nak foto nih bersubun itu ngasih Quran sekedap nyemak mbak-mbak nih terus film. Tapi kalau keyakinan kulon itu mati nawang sujud. Masih terus ini kami subuh ras mati ya berarti ras itu meliwat tau. Dan nanti aku delala jam 2 HP kalau menek. Kalau nu kalian balik man adik memang ini wafat Jumat jam 6:15. Niku konco akrab kula teng madrasah. Tiap ketemu kula bakas kabundut. Jam 6:15 lagi. Niku gak wafat. Kalau nggak ada cucu, lah ya malaikat itu sudah kena gelotok itu 5 tahun aku. Karena bumi. Ini HP kurang berapa? Ini kurang berita awal. Jadi beliau itu nggak sampai kulon senang bakas kabut. Beliau itu sudah cuci darah, jadi yakin wafat. Sehingga kalau sama saya sering ngintikan. Terus kalau tambah yakin, aku wah. Jadi aku gak awam tulen. Itu gak awam tulen. Ya ora GR tapi rawam napa? Ya pokoke syukur lah ora awam tulen kudu syukur kan. Ditektir gak awam napa? Tulen. Ayo kalau cek rawat matur ra widadari. Ya keren widadari lesun. Mboten iki kula cerita. Tapi semua ulama itu pasti ada balelonya. Tapi ini penting untuk menjaga konstitusi apa? Aisyah itu supaya orang tidak membayangkan Tuhan itu kayak apa, cara ngendikan kayak apa, beliau apa, dia bertahta di mana. Itu Aisyah terus memotong. Enggak ada bahwa Muhammad dan roh apa? Ben wong la yatakayyam wala yatakhayyam. Tapi ulama sak donya tentang Aisyah, tentang pendapatnya anak Muhammadan lam yara rabbahu itu ditentang ulama seluruh dunia. Tapi ulama dalam mengarang tafsir, dalam mengarang hadis-hadis yang mutasabih, anut mazhab Aisyah. Sampai betul-betul tak kok Fuad kiai sing alim, sing iso ngaji. Jika ulama anak ana lafaz dohir sekalipun ditakwil demi memenuhi konstitusi agama, na Allah la yutakayyab, gak iso diandekan. Contohnya misalnya, wajah rabbuka wal malaku soffan soffan. Nah, buat maknani lahir jelas maknane ngeten. Wajah alan teko itu pas dina mahsyar. Sapa rabbuka pangeran sira? Rabbuka maknane pangeran lho. Rabbun maknane apa? Wal malaku lan para malaikat soffan hale baris. Bagem pangeran kaya Prabowo mimpin pasukan. Pangeran kaya dirijen mimpin debena. Tapi ulama gak akan maknani pangeran teko bareng malaikat karena ini punya resiko Allah kami seun. Allah kayak bayangan kita. Apa yang terjadi? Ulama seluruh dunia mentakwil Rabbuka Rasulur Rabbika. Gimana? Sama jelas tafsir. Ulama cari ambil wajah alam teko sapa Rabbuka utusan pangeran. Padahal jelas-jelas lafate Rabb. Apa mungkin delok tafsir. Andai kan pakai makna dohir, makna lafat itu kan artinya wajah alan teko sapa rabbuka pangeran wal malakulan malaikat sopan kali baris-baris. Berarti artinya dia pangeran teko bareng malaikat lah wong terus bayangno ning ngarepe mau pinggire ya malah ra karu-karuan to. Bareng nak pinggire arah kanane tak kirine. Terus carane iso barisan piye? Carane gerak barisan malah berber. Napa? Nyatanya ulama anut pendapatnya Aisyah, ayat kayak itu ditakwil supaya orang tidak bayangkan Allah itu kayak apa. Yaitu ulama makna nih wajah alan teko apa rabbuka utusan pangeran sira. Jadi wong bayangno sing baris ya wa Israil, wa Jibril, wa Mikail, pokoke rawuh dhewe lah. Allah baris barang gimana terus. Padahal jelas lafadznya rabbuka loh. Lafadznya jelas apa? Jelas rabbuka. Lah kalau sampean tangklet, Gus, dalilnya takwil itu kayak apa? Wong jelas-jelas Rabbuka kok ditakwil Rasulullah. Bika. Nggih. Dalilnya apa?
Dalilnya adalah Quran punya tradisi isnadul fi'li ilallah wa in kana fa'iluhu rasulullah. Di Quran ada tradisi isnadul fi'li ilallah meskipun pelaku yang mubasyarah itu utusannya. Misalnya kita mati. Kita mati ini istilahnya dimatikan oleh Allah. Tapi masa Allah pejabat nyawane roket nganti kangelan golek ibar. Rezekine Mustafa diparingi Allah. Masa Allah tekane Mustafa, paling banter ana bakul roti bayar. Allah ngrezekeni si A, paling banter ana wong sowan. Padahal semua itu dengan istilah dirizkeni Allah. Kan ya Allah ora teko dhewe go gula. Masa Allah ape salam templek para kiai. Paham? Padahal itu semua yo diistilahno dirizkeni Allah. Allah dirahmati Allah. Iku artine diam-diam ulama itu nganggo madzhab Aisyah paling aman. Allah ojo elok-elok to. Paham ya? Ojo elok. Allah bertakhta. La yutakayya. Laisa kamislihi napa? Syai'un la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Niki perlu sampean ngerti. Kula sakniki niku sadar. Kula niki saiki sadar tak sadar. Malah ning ben kula nak mati ku ayo merapati gelem istighfar kula paling maca takbir. Mergo kula niku sayem, akidah kita ini wis mantep tentang Tuhan. Ini lewat beberapa Quran hadis kita wis mantep cara melihat Allah itu kayak apa sudah mantep. Termasuk la yutakayyaf itu final, tidak bisa direko-reko dikhayal. Nah, saiki sampean nak tanglet bagaimana dengan cerita-cerita bahwa Allah ngendikan tentang Nabi Muhammad, Allah ngendikan tentang Musa, Allah ngendikan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim. Lho apa susah itu kita tetap yakin Allah itu ngendikan, Allah bertitah, Allah memutuskan. Tapi apa susah kowe nganggep Allah ramu basaro. Allah enggak bertindak langsung kayak dawuh Allah niki wa ma kana li basarin ayu kalimahu paling-paling ila wahyan au miwara hijabin au yursilan apa? Rasulan. Formatnya ya 3 itu. Allah tidak mungkin ngendikan langsung sama manusia kecuali ila wahyan au miwara hijabin au yursilan apa? Rasulan. Karena sampean nangkep, kenapa bisa demikian, Gus? Loh dalam bahasa keseharian Allah rezekine ruhin. Prakteknya ana ngorder piring Jepang. Masa Allah sing ngorder piring napa? Paham ya? Allah ngaji kiai ya prakteknya ana wong sowan. Paham ya? Artinya dalam bahasa-bahasa Allah ngrezekeni toh Allah tidak bertindak napa? Langsung. Toh kita tetap yakin bahwa penggerak itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kalau aturaken. Lane kudu yakin tenan. Balelone Aisyah iku jek demi tauhid. Lane tengene syarat-syarat dijelasno. Aisyah balelo nganti kaya ngene iku lisat didaroe untuk menutup pintu yang tidak. Bukti kalau paling nyata ke kasusnya falasifah. Falasifah itu nanti jadi murtad dalam keyakinan ahli sunnah karena terlalu mendramatisir tentang Allah. Akhirnya ono aklul awal, aklul sani, aklul salis, wujud awal, wujud sani, wujud dunia ini awalnya apa? Alam ini kodim tau ora. Alam di Allah disendi. Enggak orang gawe alam enggak piye. Terus nek gawe tujuane jare mlebu neraka kersane, jare mlebu neraka kersane karepe iku piye. Wah, ini Allah disoal terus apa? Disoal apa? Disoal. Lah apa ya enak cara ketemu. Lah kita tak ngono karepem yo piye. Cara adu piye-piye nek ben Allah nang isa, tapi tak ngono karepem piye. Wong aku sing lakoni ra tak kok piye-piye kowe mau tukang pengamat kok piye. Lah pengesan jape ya enak. Aku sing lakoni ra tak kok piye-piye gitu mau pengamat nganalisis ya apa? Malah nih wong filsafat akeh sing murtad. Mergo dekne mendramatisir tentang pemikiran hakikate Allah piye. Terus Allah aksine ning makhluk iki piye, kontribusine piye. Sesuk bareng dipikir ratok. Kita Allah nak perkembangan ra roh. Dadi dekne gawe sing pokok-pokok terus sing perkembangane gak iso mikuti. Akhirnya wong falsafat yakin Allah ya alamul kulliyat dunal jud. Iya. Mulane terjadi murtad kan gara-gara keyakinan filsafat Allah mau gawe desain pokoknya tok, master tok cara komputer, master tok. Pokok-pokok tok. Bareng iku perkembangannya gak melok. Gak iso ngendhalekno. Cara roh DNA wis jumlahe miliaran terus Arab iku
Gak melok-melok, cara Donald Jus. Iku gara-gara nengos. Mulane Kanjeng Nabi go nyelametno umate sering dawuh tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Kowe ku mikir kejadiane Allah. Gak usah mikir Allah. Kena mikir Allah paling malah rusak. Mergo mikir Allah dadi filsafat, nak filsafat lawan mur. Akhirnya santri beling atau mikir cayu, iku ora nganti murtad, paling fasik. Mergo iku mau khalqullah, mah. Mergo mau napa? Khalqullah. Jadi paling fasik. Mikir duit kuwi paling fasik. Mikir mobil paling fasik. Mergo ora pangeran napa? Khalqullah. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fil khaliq fatahli. Malane ahli sunnah ku yakin, wong delok wong wedok delok duit mau fasik, ora murtad. Tapi nak ngeklaim wong roh pangeran itu malah rawan apa? Nah, berhubung roh pangeran ku rawan murtad, setan ku pinter. Wong ku bangga nak wis darani roh pangeran. Akhirnya iblis godho para wali latihan iku, wali-wali latihan amatir iku. Dene medo. Lho niki kisah tenan, kula guyone ulama iku cek tenanan, paham ya? Medo dadi nur terus ngaku pengen. Mulane bareng si Abdul Qadir lolos ke godane iblis, mergo faidan nuru adu apis sama. Bareng nur ana adu apis sama ngomong be Abdul Qadir, ya Abdul Qadir ana rabbuka wa tasawtu lakal muhar rahmat. Wis tirakatem wis suwi aku pangeran wis saiki tak bebas. Si Abdul Qadir muni ikhsa ya lain kowe iku laknat. Mergo si Abdul Qadir ngerti pola-pola pangeran minimal laisa kamislihi. Jadi sinar bareng pe konser tapi. Oh, dene duwe kaidah-kaidah tentang Tuhan itu akan muncul menjelma kayak apa itu tak. Wes ngono diperparah secara ilmu syariat, yaiku nganggo kata-kata waqat abahtul lakal muharramat. Fa'alim tu anna wa la ya'muru napa bil fahsy. Tapi apa yang terjadi? Yang perlu jadi pengetahuan kan ngeten. Akhirnya setan kan ngaku. Walakot atlaltu bimisi hadil waqi'ah sab'ina min ahli thoriq. Wong 70 luwih sing tak sesat mau nganggo model kaya ngene. Mergo mantep wis roh pangeran dibebasno terus akhire do gaya bebas. Ora itu dadi wali amatir dene. Dadi wong majnun. Sing husnudon darani jagat. Bejo. Paham ya? Ini kenyataan, artinya kan kelihatan sekali. Melihat cara si Abdul Qadir langsung ngendikan ihsa ya lain, berarti pola-pola yang mengatasnamakan Allah itu jangan percaya. Karena kita punya pakem, yaitu laisa kamislihi napa? Paham ya? Tapi masalahnya setan itu bedino ngaji Quran. Kenapa setan menjelma jadi nur jadi nar? Mergo setan ngaji Quran. Setan belajar terus. Termasuk roh pola saat Allah menampakkan diri neng Musa idro anaron fakola lihim khusus. Bareng roh anaron nyatane ini ana napa roh buka fakhlak napa nalek. Artinya pola yang ditampilkan Allah saat ketemu Musa kan roh anuron. Roh anapa? Nah itu sing dadi masalah. Sing dadi napa? Masalah karena gambaran pas Musa roh pangeran gambarane roh anapa? Terus Nuri mau ngendikan ini ana rabbuka fakhla na'la innaka bil wadil muqaddasi napa. Lha iku memang masalah misteri. Mulane Aisyah nek garda depan wis ora ono ngono-ngono. Musa nur ya nur kaitane dhewe soalé ana rabbuka ya urusane dhewe-dhewe meneh kok urusane dhewe-dhewe kabeh. Seon akor kabeh ora ono saling terkah. Itu kali wong undang sen namangan dipangan ya sego ning ngkon Romanto wis sedhi pangan ya ora Romanto sego wis ora ono hubungane pokoke Dora Aisyah ku seon akor seon. Artinya indikasinya apa roh pangeran roh anuron. Tapi apa rupa nur ya ora ono hubungane Dora Aisyah ora ono napa? Hubung. Loh, bukti bahwa teorinya Aisyah benar lihat di juz 9. Ketika Nabi Musa takok, "Rabbi arini anzur ilai." Gusti, kula niku bedina ketemu jenengan mbok omah ngomongi tapi ora tau roh. Nyatane Nabi Musa isih muni Rabbi arini anzur. Mbok saniki kula kepengin roh jenengan. Rabbi arini anzur. Jawabe pengiran apa? Qala lan taroni. Kowe ora bakal roh. Iwan bukti teori Aisyah benar bahwa nur yang menjelma saat Musa tahu Allah bukan berarti Allah jelmaannya
Nur. Buktine Musa sendiri ning juz 9 cek muni Rabbi arini anggur ilai. Bagaimana cara saya melihat engkau ya Allah? Pengiran nyatane jawab yo jelas, qala lantaroni. Manjen pengiran yo seni yo, nek ndelok aku ra iso ada gunung yo iso. Dan niku yo omongan tengah sine. Nek ndelok aku ra iso ada gunung ya apa? Ya artinya makhluk ya delok makhluk kok repot. Makhluk ada delok napa pengen? Lah malah nawang sing klenek malah wah gunungnya berarti keramat. Kau tahu dilugui pangeran malah ra karo-karuan. Digoleki akike wah ayam meneh malah dontinti. Walakin zur ilal jabali fa ini istaqarra makanahu fasawfa napa? Tar. Falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu napa? Bahasane Quran itu kan bahasa kinayah. Tajalla ketika Tuhan nampak. Tajalla itu artinya kan tajalla nurur rububiyah, apa tajalla satwatur rububiyah, apa tajalla malakutur rububiyah kan gak jelas. Karena dalam bahasa Quran rozaqonillah nyatane kita liwat pedagang, rozaqonillah kita liwat bos, rozaqonillah nyatane liwat warisan. Gak ada jaminan kata rozaqonillah pangeran go gula dikekno rohim. Ora ana jaminan rozaqonillah pangeran ngekek dhuwit dikekno mus. Selama ini prakteknya lewat santunan. Orang tahu pangeran dewi sama. Nembuat ini kalau aturaken ya. Mergo saat ini kata toriko, kata tiang-tiang yang macam-macam tentang klaim. Panjen tiang nampun derek toriko. Ini wonten man fazul basiro. Mulane nak ngaji manake wo aja amen ribet. Apa buka toko bejal beris gitu. Delok ilmiah, paham ya delok napa? Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya. Ya Abdul Qadir, ada wali baru yang mengklaim dia roh baru. Ini cara jenengan sepundi. Ada wali baru ngeklaim roh Arab. Cara jenengan sepundi. Wali rata-rata jujur, masa wali bodoh nih. Paham ya? Jujur. Saya bisa Abdul Qadir kan ngeten. Gua mukhikun fikoli tapi multabasun aleh. Dia ini wong jujur ngomongnya bener. Tapi multabasun aleh dia ini jumbo. Bener tapi apa? Karena ini seorang wali, dia jujur. Tapi Qadir komentari mukhikun fikoli, dia benar cara ngomongnya apa? Tapi multabasun aleh. Kenapa multabasun? Ternyata begini, orang itu kalau sudah wali punya basiroh. Basirohnya wali itu punya manfaat, punya jalur khusus nembus ke alam malakut. Ketika basirotuhu ro'a manfazo basirotihi fayazunnu annahu ro'a robbahu wa innama ro'a nuro basirotihi. Oleh jawab kan gitu. Ketika basirohnya dia punya nur, kemudian nembus nih nur malakut. Dia ngira nembus basiroh itu podo karo nembus ro'a rob. Padahal dia ini mau ngerti nuro basirotihi. Mulane apa mukhikun fi qawli multabasun aleh. Jadi dia ini omongannya bener tapi iltib. Lah daripada repot ngoten kita ada nganggo mazhab Aisyah. Wis ora ono ngono-ngononan kabeh. Pokoke pangeran wajib disembah, diibadah. Iki ora usah dicita-cita ben roh napa? Pangeran. Wong pangeran la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Lah nek sampean tanglet, lah nek ning akhirat Gus ning kiamat ning swarga. Desain akhirat kan wis beda kabeh desain donya. Desain donya iku kan cara bahasa filsafat andaran desain wadah, cara ilmu kejawen nek ngopo ya alam alam wadah, alam jisim kok ngono wae aja. Pokoke malah aja nang akhirat itu kan jawabane gampang niku alam roh ketemu bangsa napa? Sawangane nyambungno jek gampang. Nah ning donya gedang goreng itu yang duit doyan ndak ro pangeran barang. Wong ilinge rondo mbek pangeran yo sering eling rondo ndak kepen roh pangeran barang. Ora di duit luwih sumpek timbang ora ibadah ndak kepen roh napa? Pangeran barang. Paham gini kalau cerita. Betapa ulama itu mesti ada yang balik, termasuk saya. Ini mulai rian untuk menjaga konstitusi apa? Agama. Kalau tidak agama ini sudah rusak. Kalau tidak ada ijtihadnya ulama, agama ini rusak. Mulai sampai ijtihad dijamin Nabi manis tahada fa'asoba fa'alahu ajron wa in akhto'a fa'alahu ajron wahid. Wong ijtihad itu nak bener ganjarannya loro, nak salah ganjarannya sitok. Salah itu jadi diganjar. Karena kesalahannya ulama itu menjaga konstitusi apa? Andai kan Aisyah tidak menentang pendapat Anna Muhammad dan ro'a robbahu, orang semua akan yatakayyabun wa yatakhayyalun, akan takayuf tentang Allah itu di mana, bertahta di mana, saat ngendikan kayak
Wadon itu ngeri. Sementara akidah kita kudu Allah la yaqulu fi makanin. Ya, tidak bertempat di satu napa? Lah terus piye? Ya pokoke lek kami sisi napa? Ma khatara bi balik fa wa bi khilafin napa? Lah. Imam Ghazali termasuk ulama sing mukasyafah. Kula nu khatam isya mbok ping pinten nganti lali ngono. Sinau isya khatam nganti ping lali. Terus saking seringe khatam. Niku mawon nak ngendikan ngeten. La ayyana masaksun sumaya kulu sumana namu sumaya kulu suma ila yaumi mautihi khairun min ayyat ala anillah. Wes wong ngaduk turu mangan nganti mati timbang tokak takok Allah piye karepe piye. Kakak ati. Lu karena ini menggelincirkan orang banyak. Orang-orang yang mengklaim dirinya mukasyafah, yang mengklaim dirinya ahlul hakikat, ya. Yang meyakini dirinya wahdatul wujud manunggaling kawula ing napa? Gusti. Wah, itu luar biasa tersesatnya. Sementara kita wong syariat kok ora Allah, ora nabi kibere kebodhon. Wong edan dicucuk dari nabi napa? Makome wong syariat itu pancen paling sial. Makome syariat itu paling sial. Allah ora roh nabi kibere kebodhon. Duwe ra duwe. Wah, loro. Makome wong syariat pancen apa? Loro. Ngono hukum ya jibu terus wah kuwasa. Wong akeh kok gak tau ya jibu. Ora salat dhewe, ora kaji ya napa? Dua, ora tau kena ya jibu, Gak kena ya jibu roh Allah, ora. Mulane akeh pengikute wong enak. Napa? Enak, ora tau kena ya jibu. Jarene roh napa pengen? Coba sampean di Indonesia saja itu pernah terjadi sing jenenge kasus sinten Siti Jenar. Siti Jenar dipanggil Wali Songo, Siti Jenar dipanggil Wali Songo. Apa diadili mergo ajarane Wahdatil. Ning kene ora ana Siti Jenar, sing ana apa? Lah Wali Songone malah keliru. Ngongkon utusane, ya wis ora ana Siti Jenar, Allah lah celuk. Mari Allah diceluk Siti Jenar. Gak ngergani Allah diceluk. Malah keliru. Lah iya sih. Pandekne makom fana itu kan liyane ra ono to, liyane ra ono sing ono apa dari Siti Jenar ono Siti Jenar sing ono apa. Dekne ngotot sing ono apa, mau nak pas fana kan liyane ilang sing ono. Nah, akhirnya Wali Songo malah rada keliru, ngongkone kepengutusan ya wis apa lah campur. Ya malah kacau. Akhirnya terjadi penghakiman syariat yang terjadi di Indonesia. Ini gua Siti Jenar diadili Wali. Dia nak teng Irak teng Timur Tengah zaman Husain Al-Hallat diadili angkatan Imam Razi. Nggih dipancung. Sing bejo di Mesir terus milemno. Wah, santri debat ganti kafir-kafiran rantuk dhuwit di Mesir ora usah debat milemno rantuk dhuwit. Mulane beda-bedane wong santri. Siti Jenar wong bener to ora debat nganti runtusan ora entuk. Nek di Mesir di filmno digarap beres. Entuk napa? Lah apa ke debat no barang wong. Husain Al-Hallat keblinger. Jadi sederenge Siti Jenar wonten peristiwa teng donya sinten Husain. Mulane teng manaqib wonten komentar Syekh Abdul Qadir Asura Husain Al-Hallat asrotan. Walau kuntu fi zamanihi la akhadtu biadi. Husain Al-Hallat bisa kepleset. Sayang rasa angkatan dia aku. Cara angkatan dia aku tak selamat no. Terus wa analikul liman asra marqubuhu min kulli muridiya wa muhibbiya ila yaumil qiyamati akhudhu biadihi kulama asra hayyan wa maita fa inarum qiman sub. Tapi nak wong sing seneng aku nak kepleset tak selamat. Ate mau coba nake kepleset terus dibe. Mergo ora seneng Abdul Qadir, seneng dibare rezeki. Mulane Abdul Qadir ora iso daftar dekne termasuk seneng dekne. Paham ya? Sing seneng Abdul Qadir itu amat to. Lah wong manakiban pakai sesat Gus. Iku kepengin sugih ora seneng Abdul Qadir. Abdul Qadir kan ngobokno keberatan lho iku seneng sugih ora melok-melok iku. Mau aku diangkat panitia kan juga ada dekne. Paham? Oh seneng Abdul Qadir tak niru ibadah, gak tak niru tirakate. Oh perkara buka toko. Sebenarnya apa dari awal manakib diterangno tahu ibadah 3 tahun ditugoni Nabi Khidir, tahun yang alas 10 tahun nanti jaga bedan.
Tahu angger turu daemul wudu ngipi metu mani 40 ya dibaleni wudu ping 4. Cerita iku ora ana kabeh. Kok anane pitik unggul mbek jembar napa? Ya mesti ae Abdul Qadir enggak mengkategorikan muhibbiyah. Paham ya? Muhibbul hina jenenge napa? Ora kenal kula lek jenengan nang Abdul Qadir. Ora geer-geer anak pantes kenal kula lek dibang jenengan. Cara potongan nak mun potongan kenal. Dan ini kalau cerita, ya, karena sekarang itu banyak aliran-aliran yang menamakan diri macam-macam. Lia Eden, Musodek, David Koresh di Amerika, terus aliran-aliran macam-macam, itu rata-rata dari awal ngeklaim melihat Tuhan atau melihat Nur Muhammad. Kadang muni Allah itu kesakralan. Di bahasa halus jenenge Nur Muhammad. Ya, coba sekarang tentang Nur Muhammad saja penulisannya orang-orang itu kayak sefungsi Tuhan. Ngomong sing makanya dulu Pondok Lirboyo itu antipati mbek selawat wahidiyah. Banyak dulu NU sampai fatwakan selawat wahidiyah itu haram. Padahal di sini selawat. Apa NU itu gedeng selawatan boten, tapi klaim-klaim yang terjadi karena akses atau dampak dari selawat nopo? Nah, selawat itu mesti apik, tapi terus ada klaim-klaim roh Nur Muhammad, roh macam-macam itu. Paham ya? Akhirnya daripada ruwet ngoten, lisak dizaro kanggo mazhab Aisyah begak ruwet diharam. Tapi apa betul ulama mengharamkan sholawat? Ya betul mungkin. Sholawat kan apa? Kalau pas rame-rame ini, pas pasanan nang Lirboyo ini, kelas tunggal alim. Waduh, tiap pintu nang pondok Lirboyo ditulis haram santri Lirboyo membaca sholawat, napa? Paham? Jadi itu memang masalah-masalah yang kita harus tahu. Kabeh tujuannya lisadid Zaro'e, sesuatu yang rawan melebar kemana-mana, baiknya ditutup diket. Termasuk cara ngeket adalah cara-cara yang kontroversial. Jadi kok Aisyah kok yakin anna Muhammadan lam yara rabb. Wah, Muhammad gak roh pangeran. Wong sing darani Muhammad roh pangeran, fakot azama ala wa ilfirya, itu dusta apa? Besar. Padahal kita ahli sunnah sampai sekarang yakin. Nah, Muhammad ro'an apa? Ro'an. Saat ini rame, seminar-seminar tentang masalah-masalah ngoten. Kulo nu jo peristiwa Lia Eden, terus peristiwa macam-macam. Kulo nu be santri, riyen seneng dukun. Saat ini yang munamuni ketemu Jibril. Padahal riyen iki kanca kulo. Aliran Mahdi teng Sulawesi yo ngrasa ketemu Imam Mahdi. Nganti ana Syiah Isna Asyariyah yo perkara dekne yakin sebagai Mahdiyah, sebagai Mesihiyah. Yang perlu dicatat, sebelum Musaddiq ngaku Nabi dua buku loh. Bukunya jenis Al-Masih Al-Maud. Nggih mboten? Masih yang dijanjikan. Terus dia mentaut-tautkan diri, mempatut-patutkan diri, ngilo-ngilo dhewe bayangno dekne Al-Masih Al-Maud. Jadi intinya dekne ngaku Nabi jebule kok khazanah Islam tentang Al-Masih Al-Maud. Podo ning Jawa ana Ratu Adil, ana Satya Piningit. Ning Syiah ana Imam Mahdi, ning Kristen ana Messi. Yo begitu semua. Ning Islam santri ana Nabi Khidir, jare mendolan pikir kali. Wae mitos ngoten ana bare. Engko sing ahli wiridan toreko jare maca kulhu 4000 kena kadam jenenge malaikat kandayat. Wong angger wong adu napa kah? Kula nu wak kiai salah, kula nu latar bapak kula salah kiai, guru kula nggih kiai. Kula bendina ditamani wong iki. Wingi suhune hijab sowan kula takok. Gus kula badhe cocokan hijab. Kesempatan apa? Lah hijab sampean apa? Kula niku sing istiqomah nggih saya sih Gus. Nah jenengan apa? Itu kok aku iman pangeran ya tamu. Oh tak pito-pito iki kula. Ulama juga takok hijab Bang. Kowe ku hijab terus cerita, tapi kalau gara-gara izin saya itu rezeki pulau kata, guys, nak calonan petinggi, nak macam-macam tu. Bila semua orang yang mati rezekimu, rau saja aja uang ngam. Rau saja aja apa? Gue semangan kok hiji pemesape, gue sing syukur aku. Modal salam kadang kemprot, gigi ngalim lagi kadang tidak, napa dur-duran napa. Aku lo sering ditakoki tiyang dia. Gus dinan nyai atau dijajal piye? Jare wong latihan nyai kadang dijajal. Oh, samper bedek jajal kok. Oh, samper bedek kok. Ulama Qur'ane kok dijajal apa?
Langgil, kiai rapati ngalim, pidato ning podium 2 jam. Panitia kangelan nggih podium, kangelan nyangoni. Iwe disangoni akeh. Lah aku ngaji tenan ora tau podium. Oh, latihan ikhlas juara. Lah niku lho pede. Oh, pede-pede iki kula to. Oh, sing mlebu ning podium difasilitasi. Wong wis mlebu dikei mic, gak barbar. Mboten apa? Barbar. Akhirnya ana Isra Mi'raj tuh. Mi'raj itu tambahan, paham. Mboten enten dengan kitab-kitab Islam napa? Mi'raj. Sing wonten namung Islam napa Isra. Aman delok nang hadis-hadis mesti istilahnya namung Isra. Ini perlu kula aturaken nggih mergi sampean ben ngerti. Jadi masalah-masalah teologi baiknya kita itu pakai mazhabnya Aisyah. Tapi bukan Aisyah yang anna Muhammadan lam yara rabbahu. Kita tidak apa-apa tetap yakin khusus Nabi Muhammad yara napa? Khusus Nabi Muhammad yara rabbahu. Tapi ayat-ayat yang tentang Tuhan itu nyatanya kita pakai Aisyah semua, seluruh ulama segitu. Nanti sampean kalau pulang lihat di Jalalain, lihat di semua tafsir. Mesti wajah rabbuka wal malaku amru rabbika. Karena kalau dimaknani secara lahir akan fatal. Pangeran baris bareng malaikat. Wong sofa hale baris-baris. Karena tak pramuka apa bayangno nek samping kanan, pramuka kiri kan? Kiri. Kanan lagi kiri. Kanan. Lah anak Prabowo militer. Ngarep ta kiri. Wah, akhirnya wong kan bayangno dhewe. Sudah ditakok. Cara hormati piye? Wah, ra ono bali. Wah, daripada ruwet-ruwet ngoten diket. Ambek Aisyah napa? Mulane niki perlu nggih, pentingnya ngaji nggih ngeten iki. Terus akhirnya Aisyah ngendikano niki. Napa jenenge? Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kalian walaqad ra'ahu nasilatan ukhra ditakwil. Bunu marjane teng sinten malaikat napa? Berarti nggih sami kalian wajah rabbuka wal malaku sofan sofa. Rabbuka nggih ditafsiri rasulun napa? Rabbika. Boy sine malaikat bos. Mun kula wacana terus. Awalam tasma'an nabuha yaqul la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor. La tudrikuhu ora iso metuki hu ing Allah. Apa al absoru pira-pira peninggalan. Di Allah gak iso dijangkau mbek absor. Wa huwa halute Allah yudriku sing ngidropna sapa Allah al absara ing absor. Wa huwa te Allah al-latif kudat sing latif sing alus al khabiru kudat sing bijak. Niki ya, secara bahasa kan ngeten ya. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh absor, oleh mata, oleh penglihatan. Setelah itu Allah di sini disifati al-latif. Latofah maknane halus. Konotasi halus itu bisa didelok napa ora kena didelok. Ora kena napa? Didelok mulane la tudrikuhul absor. Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Wis ngono Allah disifati al-latif. Latif itu halus. Halus itu lebih dekat, bisa dilihat apa tidak bisa dilihat? Tidak bisa kan? Mulane Aisyah yakin Allah tidak bisa dilihat oleh penglihatan absor. Nah mulane wau mulai awal Aisyah dawuh ra'ahu biqalbi, ra'ahu bifuad. Lah nek ngono nyatane bener Aisyah, wong terusane Quran nyatane maka dzabal fuadu. Maro aku ngetokno nek Aisyah ahlul Quran. Buktine dari awal Quran ndak muni maka dzabal basor, maka dzabal fuadu. Maro karena kalau absor la tudrikuhul absor kan peninggal mata toh. Mereka nak peninggal hati bahasa Arab basi. Nyatane tentang Tuhan atau tentang Jibril bahasa Quran maka zabal fuad bukan maka zabal ba. Lah nak ngono umpama Allah Kanjeng Nabi pirsa Allah la ya ra'ahu bikol utawa bifuadi. Lanang ini kan kita sambung to nggih. Nak absor terus mboten sah. Mboten sah ketungkaruan ayat la tudrikuhul absor. Mulane bener oleh komentari Abdul Qadir. Wa muhiqqun fi qouli multabasun alaih. Basirahnya wali itu bisa menembus manfatul malakut. Kayak Nabi Ibrahim, nabi-nabi bisa menembus malakut termasuk para wali. Sama dulu tentang cerita-cerita keramat Abu Yazid Al-Bustami. Dia ini kan biasa cerita Abu Yazid. Urani alailah, aku bengi mlaku-mlaku roh swarga roh neraka, takoki pangeran. Abu Yazid kowe ben bus swarga, naudzubillah. Naudzubillah dari kan bus swarga dari napa? Kowe ben roh neraka ya naudzubillah. Kowe ben roh aras ya dari naudzubillah. Billah. Akhirnya pangeran kakak Adila kepengen mau apa?
Kula niku kepengin jenengan tok, mergo liyane niku makhluke jenengan. Wong iso kenal sing gawe kenal makhluk barang lha opo. Mulane dari terus jarene pangeran yo pancen kowe waliku tenan. Malah mudah pangkat. Oh, waten wae. Malah mudah napa? Pangkat. Mulane kowe ora mudah-mudah pangkat men swarga. Tapi ya ape di bang jaluk sing ora ada jaluk napa? Swarga. Mboten niki ketok nggih. Nah Aisyah itu bener nggih kula lonton nggih. La tudrikul absar. Absar maknane kan peninggalan riba. Kalaupun nanti melihat Tuhan itu basiro. Lah padahal dari awal ning surat Najm yang dibicarakan kan maka dzabal fuadu marwa. Cek rujuke Allah cek Jibril tetap kaitane maka dzabal fuad. Nggih, masalah hati. Mboten masalah absar. Nah, ngeten kan mesti lah. Jadi sampean saiki nek ana aliran sing macam-macam sampean ora kaget. Pokoke sekseni pokoke tanggal iki ngaji Gus Bak pernah diluruskan, paham ya? Apa? Lah timbang sing gawe sertifikasi MUI pondok mana sing teroris ta ora sing layak ta ora iki sepak kerja sama mbek MUI gawe napa? Sertifikat. Lah wingi disuwani mbek kiai-kiai. Gus nek ora pondok proses sertifikasi piye? Ya aku sing sertifikat sing tukang sertifikat. Oh, sertifikat itu bapak paham bodoh, apa? Ya aku jago ya tak kayak kiai. Ya mungkin sertifikat kalau sertifikat riset tadi jelas apa? Terus sampai ngaji Muslim Bukhari sertifikat yang Islam terjemah. Wah mata uang benar. Kalau nggak ada nasa mansuh, maka orang selalu berpikir, pokoknya yang penting ikut Nabi. Nah itu bahayanya kalau Anda tidak tahu detail, jangan-jangan syariat yang kamu ikuti itu syariat yang sudah berstatus mansukhoh, telah dicabut. Dan itu banyak. Makanya kata Sayyidina Ali ketika ada orang ngajar nggak tahu nasa mansuh, halakta wa ahlakta, kamu rusak dan merusak orang lain. Seperti tadi pernah ada kawin itu satu turunan, yaitu era Nabi Adam. Masa kita sekarang kawin sama satu turunan kan nggak mungkin, ya kan? Pernah ada membumi hanguskan orang kafir, yaitu syariatnya Nabi Nuh. Itu dihapus oleh syariatnya Nabi Ibrahim dulu, yaitu Nabi Ibrahim menghentikan apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya, kalau orang ikut saya ya Allah ya pasti golongan saya. Kalau yang masih maksiat, masih balelo, saya berharap engkau ampuni. Akhirnya banyak orang kafir tobat. Coba era Rasulullah itu semua orang kafir Mekah itu kafir. Nabi belum wafat itu sudah ada 114.000 mukmin semua. Jadi Nabi menangi mayoritas orang menjadi mukmin dari mayoritas kafir. Yaitu disebut wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Andai kan Nabi Muhammad pakai syariatnya Nabi Nuh, bisa enggak mengislamkan orang sebanyak itu? Enggak bisa kan? Maka ini penting mengenali nasa mansuh. Jadi periode cara wong Jawa maksud no tuntas. Robila tadar itu, pasot tuntas itu, menghabisi itu habis di periode Nabi siapa? No, syariat itu sudah enggak dipakai lagi. Yang dipakai apa? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Lah Nabi Muhammad ini nabi yang kena khitab anit tabi' millata Ibrahim hanifah. Jadi masternya Nabi Muhammad itu mentornya Nabi Ibrahim. Sehingga syariatnya ya faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Tidak syariat rabbila tadzar alal ardi minal kafirina daya. Jelas ya. Jadi mengenali nasa mansuh itu penting sekali karena kalau ndak Anda halakta wa ahlakta, kamu merusak diri kamu sendiri juga merusak orang lain karena menfatwakan hukum yang sebetulnya sudah berstatus mansukh. Hanya berdasar itu kan syariatnya nabi-nabi dulu. Syariat yang apa? Syariat yang nggak pernah terhapus hanya satu, usuluddin, yaitu tauhid, itu sama. Tapi kalau syariat itu beda-beda, atau furu'iyah itu beda-beda. Yaitu tadi saya beri contoh, era Nabi dulu kalau ada pakaian najis dipotong, dibuang. Era Nabi Muhammad dicuci. Orang kafir dihabisi oleh langit. Era Nabi Muhammad nggak boleh, bahkan didoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di Qur'annya apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah tsumma ablighu ma'mana. Jadi kalau ada orang kafir enggak boleh main dihabisin, mereka beri peluang untuk mengkaji kitab Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka sudah berpeluang ngaji, harus tsumma ablighu ma'mana, harus dijamin keamanan. Ya, karena apa? Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Bagaimanapun mereka memang karena tidak tahu. Nah, kenapa tidak tahu? Enggak.
Karena tadi mereka tertutup oleh kultur yang beratus-ratus tahun. Mbah-mbahnya mereka menyembah batu, menyembah berhala. Ya taunya itu ya Tuhan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun kan tidak gampang. Maka ada periode dimaklumi, apa? Kalau era sampean kan, mosok waktu disembah saking gobloknya orang, kamu lahir kan sudah nyembah Allah, tidak nyembah batu. Bayangkan kalau kamu jadi mereka, wong perut kamu saja disuruh makan pizza sakit kok, karena saking lamanya makan sambal kan gitu. Kamu bilang perempuan Indonesia saja cantik kok, saking lamanya jadi orang Indonesia. Padahal orang Indonesia tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Kamu lahir di Afrika, bilang orang Afrika itu cantik, tanyakan orang Eropa, cantiknya di mana? Hitam gitu kok. Jadi orang itu pasti terkooptasi oleh sekelilingnya. Orang Afrika akan bilang wanita Afrika itu cantik. Coba tanyakan orang Eropa, cantik apa enggak? Belas. Orang Eropa yang kulitnya gitu kata orang Eropa indah, kata sampean. Koyok anaknya kebo katanya kuda jadi. Jadi orang itu akan terkooptasi oleh sekelilingnya. Bayangkan kalau semua orang nyembah berhala terus kamu ndak, alasan kamu apa? Kan menentang mayoritas. Dan itu berat. Maka dimaklumi oleh Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun fi manah panyeruarah. Nah, pemakluman ini yang mulai sekarang terkikis. Orang main pukul saja enggak mau ngaji. Enggak mau ngaji Quran secara kafah. Jadi fatwanya Islam kafah tapi ngajinya Quran enggak kafah. Ngambil 1-2 potongan ayat dipakai dalil. Jadi Islamnya inginnya kafah tapi ngajinya Quran enggak. Kalau kafah ya hafal 30 juz itu. Kalau mau kafah ya hafal berapa? 30. Makanya saya sering bilang, saya sering dinasihati orang karena belum tahu saya ini hafal Quran. Bapak harusnya Islam itu kafah. Kata saya ya dimulai dari konsep Islam itu kafah dulu, apa ya hafal Quran secara kafah. Jadi ini penting saya utarakan. Bahaya sekali orang mengenali Islam tanpa mengenali nasah mansuh. Karena beberapa syariat Nabi sebelum kita itu berstatus mansuh. Terus contoh berikutnya, ini nasah mansuh antar Nabi apa khusus internal Nabi? Antar Nabi aja nggak selesai nih sampai subuh aja nggak selesai. Contoh yang paling keren mungkin cowok semua senang. Nabi Dawud dulu istrinya berapa? 99. Nah itu kalau masih halal itu kan berarti jenengan tuh punya istri berapa? Wah itu kan ngeri betul. Punya satu aja repotnya gitu apalagi berapa? Punya 99. Terus kamu bilang gini, ini kan syariatnya Nabi Dawud, Nabi kan bisa diikuti. Pernah ada periode di mana seperti itu boleh. Jadi makanya mau tidak mau ngenali nasah mansuh itu harus. Kalau enggak ya kamu masih berkeyakinan boleh beristri berapa? Nah ini penting saya utarakan. Makanya Sayyidina Ali itu kalau ngetes calon mubalek, kira-kira kalau Kemenak dulu inginnya apa? Sertifikasi apa? Mubalek. Itu tanyanya gitu. Ta'rifun an-nassa wal mansuh, kamu apa tahu nasah mansuh? La. Jawabnya Sayyidina Ali, halak tahu ahlak tahu, kamu orang yang rusak. Karena tadi takutnya ada syariat yang sudah mansukhah dipakai. Itu tadi misalnya kita ini tidak umatnya Nabi Nuh, tapi pakai syarat Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Terus ketiga begini, misteri manusia itu. Dan ini kita tidak pernah tahu sampai kiamat, tapi ini ilmu harus kita diskusikan. Misalnya saya ini namanya Bahaudin. Saya sekarang hidup sampai 2019 sekarang. Kan hanya Allah yang tahu berapa turunan saya sampai kiamat dan statusnya kayak apa. Donald Trump juga gitu. Donald Trump itu sekarang kafir, tapi kita tidak pernah tahu nanti turunan keberapa ada yang Muslim. Lah turunan yang calon Muslim ini diletakkan di mana kita tidak tahu. Yang jelas kalau kamu bunuh itu katut itu. Artinya gini, logika membiarkan orang kafir itu ya ada logikanya. Gitu. Logika membunuh karena mereka mau membunuh kita ya ada logika fikihnya, karena kalau kita ada membunuh dibunuh. Makanya semuanya hukum ini terus bergantung al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adam. Di sini terus dipertemukan. Makanya semua nabi itu kalau yang namanya membunuh pasti pas perang saja, karena ini kondisi yang memang pilihannya hanya dua, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Ada duel lah. Maka ini butuh kajian fikih dan orang nggak boleh subjektif dalam hal ini. Saya ulang lagi, tidak boleh subjektif. Karena tadi, orang yang kamu katakan sekarang misalnya Zaid, kamu itu bodoh sekali. Kenapa bodoh? Nggak hafal Quran, nggak pernah kuliah, nggak pernah ngaji.
Ternyata Zaid ini bersemayam calon anak yang alim alama hafal Quran, namanya Umar, tapi masih jadi sperma. Suatu saat Zaid itu punya anak alim alama, kan banyak orang tidak bisa baca Quran punya anak hafid, banyak nggak di Indonesia? Banyak nggak petani yang punya anak dekan? Petani punya anak dekan, yang dekan punya anak naik kelas saja susahnya bukan main. Banyak kan? Nah ketika dibalik nanti ada dekan punya anak goblok, yang petani punya anak dekan pinter mana? Kita tidak pernah tahu, makanya ini kan ya sudah kalau nggak pernah tahu ya bilang saja wallahu alam kan selesai daripada keminter keliru kan ada wallahu alam. Makanya cerita favorit guru saya Kiai Haji Maimun Zubair itu punya apa namanya Kiai Zubair itu cerita favoritnya itu ada santri namanya Soleh. Soleh itu alim alam. Orang Madura itu cara berpikir kan kalau kiai saja alim seperti itu apalagi bapaknya. Pas bapaknya main ke pondok, santrinya ada ribuan. Bapaknya main ke pondok itu sholat itu ya gak bener, gak sesuai sunnah Rasul lah kira-kira gitu. Sudah sholat itu gak bener apa-apa gak bener. Masih ditakwil sama santri Madura karena orang Madura itu kultus. Mungkin khilaf itu satu khusus, pokoknya perlakuan khusus. Suatu saat saking bodohnya orang itu kenceng tuh pinggir musola. Wah ini gak bisa ditakwil lagi, akhirnya gak bisa ditakwil tuh gak. Wah ini sudah gak bener ini, gak bener. Singkat cerita santri tadi gak kuat matur ke kiainya, Pak Yai. Jenengan sealim itu kok bapaknya segoblok itu. Kenapa? Ya, dia kencing pinggir musola. Oh bapak saya itu pinter sekali. Kok bisa? Karena beliau yang memutuskan saya mondok sampai saya jadi alim alama seperti ini. Yang bodoh itu mbah saya. Yang bodoh itu mbah saya. Artinya gini, sekarang misalnya Anda dekan, atau Anda rektor, atau Anda profesor, atau Anda kiai top, mubalek kondang. Anda mubalek kondang terus punya anak, gobloknya bukan main. Atau apalagi anaknya ketangkep KPK. Yang satu anaknya orang bodoh jadi dekan. Kalau kompetisi ini pinter mana coba? Ada ahli metodologi, tapi anaknya itu terlibat narkoba. Yang ini petani utun, anaknya dekan. Kira-kira kalau dikompetisikan pinter mana? Anaknya pinter petani tadi gitu. Yang ketika petani kamu vonis bodoh gitu. Tapi siapa tahu kalau ini menyimpan calon. Paham ya? Kita tidak pernah tahu. Makanya Quran selalu ngajari dalam ilmu sosial itu wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mata'un ila. Dalam ilmu sosial itu kita harus jawab tidak tahu. Karena mungkin. Makanya saya tadi pagi ngaji di direktorat saya bilang saya pernah diprotes orang, Gus kamu udah jelas 01 atau 02. Ya saya jawab gitu. Manusia itu makhluk yang paling gak jelas gitu. Sekarang soleh suatu saat bisa saja gak soleh. Yang sedang gak soleh suatu saat soleh. Sesuatu yang mungkin rubah kok kamu fanatik itu gimana? Nalarnya itu gimana? Coba kita tahu dulu Wahsy itu pembunuh Hamzah, akhirnya mati mukmin ya enggak? Padahal orang yang sangat dibenci Rasulullah karena membunuh Sayyid siapa? Hamzah. Sa'labah yang tukang itikaf di masjid akhirnya su'ul Fatimah. Kita tidak pernah. Nah kalau nggak pernah tahu ya tidak usah terlalu fanatik biasa. Kayak jenengan seneng saya itu ya saya tidak tahu sampai kapan ya. Saya seneng sampai kapan ya. Tahu. Kayak suami istri itu. Pas nikah harmonis bulan madu sampai kapan bertanya. Yang jelas paling awet itu pasangan jelek itu pasti nggak awet. Makanya jadi guyonan. Pasangan itu jangan baik-baik gak awet. Kalau jelek itu awet. Ternyata maksudnya cantik sama ganteng itu suatu saat pasti jadi jelek. Yang jelek sama jelek pasti jelek terus. Makanya jadi guyon aja. Kalau pasangan jelek itu awet katanya. Tapi kalau pasangan baik, ternyata baik wajahnya itu mesti gak awet. Suatu saat pasti jelek. Tapi yang jelek awet. Karena mulai dulu ya jelek sampai itu. Awet jeleknya maksudnya bukan. Ya jelas ya, jadi saya mohon sekali ini ilmu. Sampai ndak urusan, ini bukan urusan cocok ndak cocok, tapi ilmu. Ilmu harus kita dengar bahwa syariatnya para nabi itu yang sifatnya furu'iyah, tidak usuliyah, tidak tauhid itu potensi rubah. Sehingga mengkaji nasah mansuh itu satu keharusan seorang ulama. Makanya setiap ada syariat nabi, hal hadis syariah mu'abbadah amla, mansukha amla. Karena potensi itu tinggi. Kita tahu dulu semua nabi sholat menghadap apa? Baitul Maqdis. Era Rasulullah dipindah ke Ka'bah. Tapi kalau kamu katakan total Baitul Maqdis ya tidak juga. Nabi Ibrahim mulai dulu madhabnya ke Ka'bah. Tapi kalau Nabi Musa ke Baitul Maqdis.
Terus kamu bilang ini 01, 02 ya ada memang syariat jadi sesuatu yang furu'iyah. Nah, kenapa ini furu'iyah? Jawabannya sederhana. Ketika seseorang menghadap Ka'bah itu menghadap batu apa menghadap Allah? Allah. Ketika menghadap Baitul Maqdis hakikatnya menghadap Allah apa menghadap Baitul Maqdis? Allah. Maka menghadap Ka'bah itu sebenarnya masalah furu'iyah. Yang masalah usuliyah adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang permanen adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma secara prosedur syariatnya secara zahir menghadap Ka'bah. Maka potensi rubah karena ternyata itu furu'iyah, untuk kiblatnya itu furu'iyah. Yang permanen adalah menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya. Jadi terus sekarang masih antar nabi apa di internal nabi? Ini sudah mau selesai waktunya, sudah habis ini. Internal. Ini sudah selesai, ini sudah pas ini. Mohon Pak ambil. Oh. Jam ini sudah. Sampai mana tadi? Diteruskan apa enggak? Sudah ya, sudah kayaknya sudah. Biar kelihatan cerdas. Sekali pertemuan sudah pinter gitu. Berapa? Setengah jam sudah pinter gitu. Yang internal nabi apa antar nabi? Internal ya, sudah sekarang ke internal. Kalau internal lebih banyak lagi contohnya. Yang masyhur tentu masalah Baitul Maqdis. Dulu Rasulullah pernah sholat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Berapa? 16 bulan. Kila 17. Pokoknya khilafnya hanya 16 dan 17. Kalau ada bilang 10 bulan berarti gak pernah ngaji. Khilafnya, karena khilafnya itu hanya 17 sama 16. Akhirnya sama Allah diminta, disuruh menghadap ke Ka'bah. Saya ulang lagi, itu tetap masalah antar nabi sebetulnya. Begini, makom itu kalau dalam bahasa Arab bukan kuburan. Kalau di Indonesia kan makomnya Sunan Bonang itu kan kuburan. Kalau makom dalam bahasa Arab itu sesuatu yang pernah dipakai singgah, itu namanya apa? Makom. Lalu Rasulullah itu pertama di Medina itu madhep Baitul Maqdis itu 16 bulan. Orang Yahudi senangnya bukan main. Sampai mereka bilang gini, Muhammad tuh gaya-gaya nantok punya agama baru, tapi kiblatnya ikut kita. Baguslah anak itu katanya, masih tahu diri katanya. Bagus katanya itu masih tahu diri. Jadi senangnya bukan main orang Yahudi. Karena kiblatnya Muhammad sama dengan mereka. Ya tentu mereka jangkar Muhammad, bukan Sayyidina Muhammad atau Rasul Muhammad, karena mereka masih gak iman. Nabi itu ya agak tersiksa karena beliau secara gen turunan Nabi Ibrahim dan kiblatnya Ibrahim itu Ka'bah. Agak tersiksa tapi sami'na wa ata'na tetap madhab ke Baitul Maqdis berapa? 16 bulan. Suatu saat Nabi Muhammad itu disuruh madhep Ka'bah. Ini dengerin. Akhirnya madhep ke Ka'bah. Apa yang terjadi? Orang Yahudi komentar gini, Muhammad itu gimana? Dia di perantauan, rindu sama keluarganya. Terus rindunya itu diaplikasikan jadi perilaku agama. Jadi dia madhep Ka'bah dianggap kangen. Kayak saya kan orang Rembang. Rembang itu apanya Jogja? Timurnya apa? Nggak, Jakarta itu mana? Jakarta itu? Barat sana ya? Ibaratnya saya orang Jakarta, terus merantau di Jogja. Dulu kiblatnya itu menghadap ke timur. Terus ketika madhep ke barat kata sampean, wah itu padune kangen apa? Keluarga. Juga kurang ajar orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu memang paling pinter bully. Makanya kalau sampean tukang bully itu ya agak-agak ya enggak. Saya enggak ngomong agak ya pokoknya agak-agak ya. Pinter bully orang Yahudi. Makanya enggak ada orang debat sepinter orang Yahudi. Yang bisa ngalahkan hanya Tuhan itu. Orang Yahudi yang bisa ngalahkan hanya Tuhan. Loh Sayyidina Ali tak orang paling terkenal cerdas. Itu kalau sama orang Yahudi itu pusing. Karena ya, apa logikanya itu? Saya beri sekian contoh. Ada orang Yahudi tanya gini, Muhammad, kalau kambing mati itu yang bunuh siapa? Ya Allah, mati langsung itu. Agama kamu itu aneh, Mak. Yang langsung sentuhan Allah haram, tapi yang lewat tangan-tangan jahil manusia malah halal. Harusnya itu yang halal, kan orisinal langsung Allah yang bunuh. Jeduteknya itu aneh, dari cara berpikir itu aneh. Nah cara sampean ini kan, nak halal pangan kue. Tapi Nabi kan nggak boleh bertutur kata kasar gitu. Kalau yang jadi Nabi saya untalan ngono kan gitu. Tapi Nabi kan nggak boleh kasar. Jadi Nabi itu problem karena nggak boleh apa? Kasar. Kalau kita kan gampang, wis nak halal untalan kan selesai apa? Tapi Nabi nggak boleh kasar gitu. Jadi nak jadi nggak Nabi, nggak sampean itu kan enak. Mau keliru ya pantas, mau apa saja pantas. Karena kan nggak panutan. Kalau Nabi nggak bisa meluruskan kebenaran itu harus tetap sesuai akhlak.
Ya jadi agak kerepotan. Makanya punya Umar alhamdulillah ada yang nggak perlu aturan gitu. Jadi enak. Jadi ya itu memang aturannya harus itu. Coba Nabi itu perang tapi nggak boleh bunuh. Kayak apa susahnya? Beliau jadi sasaran tembak tapi nggak boleh bunuh. Kalau sahabat kan enak, duel, relax, santai, bisa tarung. Kalau Nabi nggak boleh. Makanya Nabi meskipun ikut perang terus nggak ada sejarah orang yang dibunuh. Ya, hanya satu peristiwa itu pun dibaca orang kafir, ditangkis Nabi, pedangnya kembali ke dia mati. Tapi nggak ada yang Nabi. Karena Nabi kalau pembunuh nanti itu terus kayak pendekar kan susah juga punya Nabi kok. Alhamdulillah sudah ngaji bareng. Kita dengarkan sampai selesai pengajian dari guru kita Gus Bahak bersama channel Nyantri Online. Semoga bermanfaat, barokah untuk kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.